Apa itu hidup? Hidup adalah perjalanan antara be dan di. Be, birth, di, death. Tapi si ada di antaranya. Apa itu si? Si adalah choice, pilihan. Memilih untuk hidup kekal atau mati kekal. Memilih untuk hidup rendah hati atau hidup dalam kesombongan. Memilih untuk kehidupan yang indah namun berujung kehancuran, atau kehidupan yang biasa tapi berujung berkat. Memilih untuk hidup dalam kekudusan atau dalam kubang dosa. Memilih untuk hidup nyaman atau menyenangkan hati Tuhan. Kita semua punya pilihan. Hiduplah bijak, pilihlah yang terbaik.
washed away. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna.
Salam Bapak Ibu semua, kita bersyukur hari ini kita masuk dalam minggu ketiga bulan Januari. Tanggal 16 Januari kita masih melanjutkan seri khotbah tentang hidup adalah sebuah pilihan. Dan hari ini saya akan membahas bagian firman Tuhan tentang Abraham dan Lot. Bagaimana pilihan mereka memiliki konsekuensi masing-masing. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena sampai detik ini Tuhan memelihara kami di tengah semua gejolak dunia. Di tengah semua masalah hidup yang sedang kami alami. Di tengah semua hal yang tidak kami ketahui yang merupakan rahasia bagi kami. Kami mengucap syukur karena kami percaya dan dipegang oleh Allah yang mengatur jalan hidup dunia ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan hamba berdoa sebagaimana kebenaran firman Tuhan hari ini telah menjadi berkat untuk hamba. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk semua Bapak Ibu yang mendengarkannya. Bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka dari Kejadian pasal 13 ayat 2-18. Hari ini saya akan bacakan beberapa ayat untuk kita dan selama bagian firman Tuhan disampaikan, saya akan menguraikan bagian-bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 13 ini. Kejadian 13 ayat 8 dan 9 demikian bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Bapak Ibu, dalam bagian ini saya akan banyak membahas tentang Abraham. Walaupun bagian ini memakai nama Abram, tapi izinkan saya memakai nama Abraham karena ini lebih gampang disebut untuk penyampaian firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, percaya atau tidak percaya, kita sekarang sedang hidup di masa akhir dunia ini. Kita melihat bagaimana tanda-tanda nubuatan akhir zaman satu demi satu digenapi secara detil. Mulai apa yang tertulis dalam kitab Kejadian, kitab Daniel, kitab Wahyu, kitab Yehezkiel, Yeremia dan sebagainya. Terjadi secara detil satu demi satu. Sehingga melalui seri ini saya ingin kita belajar bagaimana kita mengambil pilihan-pilihan hidup, keputusan-keputusan hidup secara serius, secara khusus hal-hal yang menyangkut kekekalan, hal-hal yang menyangkut hidup rohani kita. Mulai kita belajar untuk terus hidup benar tiap hari di hadapan Tuhan. Seperti hari ini adalah hari terakhir hidup kita dalam dunia ini. Seperti hari ini adalah hari di mana Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Dari kisah Nuh yang Pak Riki bahas kemarin, kita bicara soal pilihan hidup, bagaimana pilihan hidup antara mati dan hidup. Bagaimana orang-orang yang memilih untuk menolak ajakan Nuh untuk hidup benar, akhirnya mati dalam kekekalan. Dari kisah Menara Babel yang dibahas oleh Pendeta Lim Kahok, minggu lalu kita belajar bagaimana kita memilih untuk hidup benar, hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam jalan Tuhan dan bukan hidup dalam kesombongan, dalam pride. Dan hari ini kita belajar tentang Abraham dan Lot. Bagaimana hidup mereka, apa yang mereka ambil, pilihan yang mereka lakukan mempengaruhi kekekalan hidup mereka. Waktu saya masih SD, saya ingat sekali saya suka belanja di kantin sekolah. Dan salah satu makanan kesukaan saya adalah ubi goreng. Nah, ubi goreng ini dijual dengan sambal belimbing yang sangat enak Bapak Ibu. Sambal belimbing itu dibuat dari belimbing wulu, bukan belimbing star fruit. Dan itu makanan kesukaan saya. Tapi saya tahu tiap kali saya beli ubi goreng dan sambal belimbing tadi, segera sesudah itu saya pasti harus ke kamar mandi, saya harus ke belakang. Karena itu tiap kali saya mau makan ubi goreng, mau beli ubi goreng dan makan, saya biasanya berpikir, wah habis ini pasti saya ke belakang. Sampai sekarang pun demikian Bapak Ibu. Sehingga saya harus memilih apakah saya ingin menyenangkan lidah saya, ataukah saya memilih untuk tunggu, tenang, beli, bawa pulang rumah, makan di rumah.
Tapi hal pilihan yang saya bilang, yang saya katakan ini mengandung konsekuensi. Kalau saya memilih makan di sekolah, saya tahu saya akan segera ke belakang. Kalau saya memilih untuk tidak menyenangkan mulut saya, bibir saya, lidah saya akan memilih untuk menahannya sampai makan di rumah. Nah, tapi hal ini bicara soal sesuatu yang bicara soal masalah fisik, bicara soal hal yang sifatnya temporary. Dalam hal pilihan Abraham dan Lot, kelihatannya sepele, tapi ini bicara soal pilihan menyangkut kekekalan, menyangkut hidup rohani, sesuatu yang bersifat serius. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam pilihan Abraham dan Lot hari ini dan bagaimana konsekuensi bagi hidup rohani mereka. Sebelum saya bahas lebih lanjut, mari kita lihat latar belakang Kejadian pasal 13, konteks Kejadian pasal 13 yang kita baca hari ini. Ketika Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi pilihan dia, menjadi orang pilihan dia untuk rencana keselamatan, tidak berarti hidup Abraham mulus, Bapak Ibu. Ada banyak godaan, ada banyak ujian hidup yang harus Abraham alami dalam hidup dia. Dan salah satunya yang kita baca dalam Kejadian pasal 12. Sebelum bagian ini, Kejadian 12 ayat 10-20. Pada waktu itu terjadi kelaparan di tanah Negeb tempat Abraham tinggal. Dan karena kelaparan yang sangat besar itu, tanpa bertanya kepada Tuhan, Abraham mengambil keputusan untuk pindah ke tanah Mesir. Tanpa melakukan konsultasi, bertanya kepada Tuhan seperti seharusnya. Dan secara jujur Abraham mengalami kegagalan di sana. Kegagalan karena apa? Dia pindah ke tanah Mesir tanpa bertanya kepada Tuhan. Dan dia mengalami ujian iman, ujian kejujuran dan ujian iman. Abraham berlaku tidak jujur kepada Tuhan. Tidak jujur kepada Sarah, tidak jujur kepada Firaun di tanah Mesir. Dan dia meminta Sarah mengaku dirinya sebagai adik dari Abraham. Abraham gagal karena dia berhenti beriman kepada Tuhan. Dia hidup dalam kekhawatiran, takut, khawatir kalau dia akan mengalami kelaparan. Bapak Ibu, sehingga dia mengambil keputusan untuk pindah ke Mesir dan meminta Sarah untuk berkompromi dalam dosa. Dia takut diancam dibunuh mati, dia takut hidup dalam kelaparan sehingga dia memilih menaruh keluarganya, khususnya Sarah, dalam konsekuensi dan dalam resiko besar. Bapak Ibu tahu ceritanya, kemudian Sarah diambil sebagai istri oleh Firaun, tapi kemudian Tuhan menyelamatkannya dengan mendatang dalam mimpi kepada Firaun dan melarang Firaun untuk mengambil Sarah sebagai istrinya. Tapi dalam pasal 13 yang kita baca hari ini, Abraham belajar dari kegagalannya. Abraham tahu konsekuensi yang dialami dia di pasal 12 dan dia belajar. Dari pengalaman hidup dia belajar untuk hidup lebih bijak lagi. Hidup dalam iman, hidup jauh dari kekhawatiran. Abraham belajar untuk tidak bertindak gegabah dalam memilih jalan hidupnya dan dalam mengambil keputusan. Bapak Ibu, sama seperti Abraham, kita semua bisa gagal di masa lalu. Kita bisa gagal dalam mengambil keputusan. Kita bisa gagal dalam memilih hal-hal yang baik untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan keluarga kita. Tapi ingat, ketika kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan bisa mengubah hal yang tidak baik itu menjadi sesuatu yang baik. Belajar dari pengalaman itu sekali lagi. Sehingga dalam Kejadian pasal 13 ini, Abraham mengalami masalah baru. Dia mengalami masalah yang terjadi antara dia dan Lot, keponakan dia yang sudah anak yatim piatu dan dia bawa sejak dia keluar dari tanah Ur Kasdim. Bapak Ibu lihat, ketika Abraham masuk dalam bagian ini, Abraham harus mengambil keputusan yang penting dan keputusan ini berdampak kekal, berdampak kepada kehidupan rohani, baik dia maupun kehidupan Lot. Sehingga melalui pelajaran hari ini saya berdoa supaya kita yang sedang bergumul dalam mengambil keputusan-keputusan penting, pilihan-pilihan penting dalam hidup kita, berdoalah supaya pelajaran hari ini menjadi berkat untuk kita. Ada hal yang bisa kita ambil untuk membuat keputusan yang tepat, yang bijak, dan yang benar. Mari kita lihat bagian berikut dalam Kejadian pasal 13. Ada masalah ketika mereka pindah di tanah yang baru ini. Waktu mereka pindah di sini, Abraham sudah kembali ke jalan Tuhan, tapi tidak berarti hidup
masalah selesai dalam hidup Abraham. Masalah tetap ada selama kita masih bernafas dalam dunia ini. Masalah masih akan terus hadir tiap-tiap hari. Tanpa diminta masalah akan datang. Dalam Kejadian pasal 13 ini dikatakan, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb, kembali ke tanah Negeb, dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ingat, dia kembali membawa Lot pulang dari tanah Mesir bersama-sama dengan keponakan dia ini. Ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Bapak Ibu, diceritakan dalam bagian ini Lot juga memiliki banyak binatang, banyak peliharaan, banyak kemah. Tapi Abraham diceritakan dia sangat kaya, banyak ternak, banyak perak dan emasnya. Bukan saja karena dia kaya, tapi diberikan, ingat, waktu kasus dalam Kejadian pasal 12, Firaun memberikan dia banyak sekali harta dan dia menjadi sangat kaya. Maka dengan kondisi keduanya, kondisi Abraham yang banyak hartanya, sangat kaya, dan Lot yang walaupun tidak sekaya Abraham tapi punya banyak binatang, mereka tinggal di tempat yang sama dan hal ini menyebabkan masalah baru untuk mereka. Karena apa? Tanah itu tidak cukup luas untuk menanggung atau menampung semua ternak peliharaan mereka. Dan hal ini mengakibatkan hal berikutnya, yaitu apa? Gembala mereka, gembala binatang peliharaan mereka akhirnya berantem, akhirnya berkelahi. Nah, sehingga ketika mendengar perkelahian ini, Abraham segera mencari jalan keluar. Mengapa Abraham tidak menunda untuk mencari jalan keluar? Karena apa Bapak Ibu? Abraham tahu bahwa keluarga dia, Lot adalah satu-satunya keluarga dia yang dia bawa. Dan tidak baik kalau keluarga itu berantem. Tidak baik kalau keluarga itu berkelahi. Bapak Ibu, wajar keluarga kalau tinggal bersama itu berantem, berkelahi. Di mana-mana itu wajar. Ada 1001 alasan keluarga bisa berantem, bisa berkelahi. Karena hal kecil, karena hal besar. Sahabat bisa konflik, keluarga bisa konflik, suami istri bisa konflik, orang tua dan anak bisa konflik. Tapi Abraham tahu bahwa konflik adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Seringkali masalah keluarga menjadi besar bukan karena masalah itu besar, tapi dimulai dari hal kecil yang tidak diselesaikan. Karena itu Abraham tahu bahwa dia tidak akan menerima berkat Tuhan seperti yang ditulis dalam Mazmur 133 kalau konflik ini tidak diselesaikan. Abraham memilih segera menyelesaikan konflik ini sebelum menjadi lebih besar. Dan bukan itu saja. Abraham tahu bahwa ada sekelompok bangsa kafir yang hidup di sekeliling mereka yang namanya bangsa Kanaan dan bangsa Feris yang melihat hidup Abraham dan Lot. Abraham dan Lot berbeda. Mereka tampak berbeda karena mereka tidak menyembah berhala-berhala yang disembah oleh bangsa Kanaan dan Feris. Karena itu Abraham tahu bahwa kedua bangsa ini melihat perbedaan mereka, melihat ketika ada persoalan bagaimana mereka menyelesaikan masalah. Sehingga Abraham tahu bahwa kesaksian hidup dia jauh lebih penting daripada kata-kata penginjilan dia untuk bicara tentang Allah Yahweh. Karena itulah Abraham segera menyelesaikan konflik yang ada di antara gembala Lot dan gembala dia. Apa solusi Abraham? Ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Dari solusi yang Abraham tawarkan ini melibatkan pilihan. Kalau kamu ke kiri, maka aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, maka aku ke kiri. Abraham meminta Lot untuk mengambil pilihan, untuk mengambil keputusan. Disinilah bagian yang akan kita belajar. Dan keputusan ini bagi saya menyangkut hidup rohani, menyangkut kekekalan. Apa itu? Mari kita lihat bagaimana pilihan Abraham dan Lot. Yang pertama, pilihan Abraham. Bapak Ibu tahu dalam bagian ini memang Lot diberikan kesempatan untuk memilih lebih dahulu. Tapi saya ingin mengangkat bagian Abraham lebih dahulu untuk melihat bagaimana Abraham sebenarnya secara tidak langsung sedang melakukan pilihan yang bijak, pilihan yang baik, pilihan yang benar. Pilihan Abraham ini didasarkan pada dua hal. Yang pertama, Abraham mendasari pilihannya dengan dasar yang benar. Yaitu apa?
hubungan yang intim dengan Tuhan. Ayat yang keempat, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu lihat, sesudah kegagalan di tanah Mesir, Abraham mengalami perubahan secara signifikan. Dia tahu bahwa dia harus kembali kepada dasar yang tepat, kepada Tuhan, kepada relasi yang benar dengan Tuhan, relasi yang intim dengan Tuhan. Karena hanya itu yang bisa menyelamatkan dia, menyelamatkan keluarga dia, dan membuat dia hidup dalam berkat Tuhan. Amsal 1 ayat 7 katakan, permulaan hikmat adalah hidup takut akan Tuhan. Sehingga itulah yang Abraham lakukan. Mengapa hubungan yang intim dengan Tuhan ini adalah sesuatu yang penting Bapak Ibu bagi Abraham? Karena dia tahu ketika dia melangkah dalam jalan Tuhan, Tuhan tidak akan membawa dia kepada kesesatan, kepada jalan yang curam, kepada jurang yang dalam. Tidak. Tuhan akan membawa dia kepada hal yang benar. Karena apa? Tuhan saja yang mampu melihat masa depan. Manusia tidak dapat melihat masa depan, tapi Tuhan dapat. Karena itu melalui bimbingan firman Tuhan seperti yang dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu yang Abraham lakukan. Sehingga karena dia tahu dia tidak dapat melihat masa depan, dia menyerahkan pilihan dia kepada Tuhan. Sehingga Abraham melakukan hal yang sangat bijak dalam hal ini Bapak Ibu. Ketika pertama kali saya dan Pak Riki lulus dari sekolah teologi, kami sudah mendaftar untuk masuk dalam pelayanan misi. Dan Tuhan seolah-olah menutup jalan di depan kami. Jalan yang rasanya sudah benar-benar terbuka 90% untuk kami. Tuhan menutupnya. Tapi sesudah itu saya baru tahu mengapa Tuhan menutupnya. Karena Tuhan tahu di sini bukan jalan kamu. Ketika kita mengambil waktu doa puasa untuk berdoa, ketika jalan itu sudah tertutup bersama-sama dengan Pak Kahok yang menawarkan pelayanan untuk kami di GKK Sidoarjo, saya melihat bahwa ketika kita merendahkan hati bertanya kepada Tuhan, Tuhan memimpin jalan kita ke tempat yang tepat. Nah Bapak Ibu, itulah yang harusnya terjadi dalam hidup orang percaya. Hubungan yang erat dengan Tuhan menentukan pilihan yang tepat. Sehingga kalau saat ini Bapak Ibu sedang berusaha atau sedang memikirkan, sedang mempertimbangkan hal-hal penting dalam hidup Bapak Ibu, tanyakan kepada diri Bapak Ibu, apakah saat ini saya sedang punya hubungan yang baik, yang intim dengan Tuhan? Apakah saya punya relasi pribadi dalam pembacaan firman Tuhan, dalam doa dengan Tuhan tiap-tiap hari untuk bisa mengambil keputusan yang tepat? Jika tidak, jangan pernah mengambil keputusan secara gegabah. Yang kedua, Abraham menyerahkan pilihan pertama kepada Lot bukan karena sesuatu yang egois, tapi karena dia punya iman kepada Tuhan Allah Yahweh yang telah memanggil dia. Ayat yang ke-9 kita baca tadi. Abraham telah belajar dari kegagalannya di Mesir. Sehingga ketika dia lari dari Mesir, lari ke Mesir, karena kekhawatiran, karena takut kelaparan. Dia minta istrinya berbohong karena dia takut dibunuh. Dia kehilangan iman kepada Tuhan. Abraham tahu bahwa dia menempatkan keluarganya dalam bahaya. Abraham belajar ketika dia memilih sesuatu tanpa iman, maka yang ada hanyalah kutuk dan bukan berkat. Karena itu Abraham menyerahkan kepada Lot untuk memilih lebih dahulu, untuk menguji hati nurani dia sendiri. Dia bisa memilih, dia adalah seorang orang tua dan dalam adat timur kuno itu memang hal yang wajar. Orang tua memilih lebih dahulu. Abraham yang lebih berkuasa, Abraham bisa memilih tanah yang lebih baik lebih dahulu. Tapi Abraham tidak melakukan hal ini karena apa? Karena dia belajar untuk menaruh iman kepada Tuhan. Dia belajar mengenyampingkan kekhawatiran dia dan pemeliharaan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dia menaruh kekhawatirannya ke dalam tangan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhanlah yang akan memelihara dia dan keluarganya. Tuhanlah yang akan menggenapi janji Tuhan yang sudah diberikan dalam Kejadian 12 kepada dia dengan cara Tuhan sendiri. Karena itu Abraham sungguh hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam sikap yang sangat generous dengan keponakannya, hidup dia belajar dari pengalaman masa lalu, dan dia membiarkan Lot memilih lebih dahulu dalam langkah iman.
Bapak Ibu, Abraham tahu ketika dia melangkah dalam kekhawatiran dia gagal, sehingga kali ini dia belajar untuk puas. Puas dengan apa yang dimilikinya. Abraham tahu bahwa dia diberkati Tuhan secara luar biasa. Dia kaya dengan begitu banyak harta benda. Sehingga rasa puas itu membuat dia tidak khawatir tentang masa depannya. Dia dapat memilih dengan benar karena dia tidak membiarkan kekhawatiran dan rasa tidak puas menguasai hidup dia. Bapak Ibu ingat ini. Kekhawatiran memimpin kita kepada rasa takut, tidak pernah puas, tidak bersyukur, serakah, rakus, iri hati, membandingkan diri dengan orang lain. Tapi iman memimpin kita kepada rasa puas, rasa cukup, ucapan syukur, tidak egois, tidak iri hati, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa dan ini sama dengan apa yang ditulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, kalau kita hidup sebagai orang percaya yang punya koneksi, punya relasi yang intim dengan Tuhan, seharusnya kita dapat melakukan pilihan-pilihan yang baik dan benar tanpa melibatkan kekhawatiran, tanpa melibatkan rasa tidak puas, greedy, ketamakan, iri hati, dan sebagainya. Dalam mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ingat, fokus kita bukan pada dunia ini. Bukan pada hal-hal materi. Dunia ini bukan milik kita, Bapak Ibu. Dunia ini bukan rumah kita. Sehingga ketika kita mau mengambil keputusan, arahkan hati kita kepada Tuhan, kepada kekekalan, kepada janji Tuhan, kepada hubungan yang intim dengan Tuhan, kepada hidup yang penuh dengan rasa puas. Jauh dari kekhawatiran dan periksalah motivasi hati kita. Apakah kita melakukan pilihan ini dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan ataukah tidak? Jangan membiarkan diri kita jatuh ke dalam kekhawatiran dan meninggalkan iman. Karena apa? Itu janji firman Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, banyak orang gagal dalam melakukan pilihan-pilihan penting dalam hidup ini karena mereka hidup dalam kekhawatiran, tidak puas, menjadi hamba uang, berfokus pada dunia yang sementara. Jangan sampai kita mengikat hati kita kepada dunia ini dan kepada harta dunia ini yang sifatnya sementara. Kalau kita melakukan itu, ingat, kita akan melakukan pilihan dan keputusan yang salah. Percaya kepada Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, yang selalu setia terhadap janjinya. Bapak Ibu, apa konsekuensi pilihan Abraham? Konsekuensi pilihan Abraham ini kekal, Bapak Ibu. Karena dia akhirnya hidup dalam berkat Tuhan. Dia hidup dalam berkat Tuhan tidak saja bagi dia, tapi bagi anak cucunya. Bagi dunia ini, menjadi berkat bagi dunia ini sesuai dengan janji Tuhan dalam Kejadian pasal 12. Bahkan dalam Kejadian 13 ayat 14-18. Semua janji Tuhan tergenapi bagi Abraham. Dan ini konsekuensi yang dia terima. Berkat bagi dia, keturunan dia, bagi dunia ini. Termasuk bagi kita, Bapak Ibu. Karena juru selamat yang dijanjikan Tuhan itu datang melalui keturunan Abraham. Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang terjadi dengan Lot. Apa pilihan Lot? Apa konsekuensi yang dialami dia? Bapak Ibu, Lot melakukan pilihan dia. Dalam ayat 9 ini, kalau kita lihat memang agak unik, Bapak Ibu. Maksudnya begini, unik. Abraham meminta Lot untuk memilih lebih dahulu. Dalam bagian pertama ini harusnya Lot, kalau dia itu punya kerendahan hati, dia tahu tradisi, dia tahu ini tidak normal. Dia tahu harusnya Lot katakan, oh enggak, Abraham, kamu orang tua, kamu yang harus memilih lebih dahulu. Tapi tidak terjadi dengan Lot, Bapak Ibu. Ketika Lot diberikan pilihan kepada Abraham untuk memilih lebih dahulu, Lot segera mengambil keputusan untuk memilih lebih dahulu. Dia harusnya tahu adat, dia tahu bahwa harusnya Abraham melakukan pilihan. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Karena rupanya dalam bagian ini kita melihat alasan Lot jauh lebih dalam. Lot memilih berdasarkan keinginan mata yang telah penuh dengan dosa. Apakah saya menuduh Lot? Tidak, Bapak Ibu. Mari kita lihat ayat 10 dan ayat 11.
Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Lihat, banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir. Bapak Ibu lihat, Lot dan Abraham baru kembali dari tanah Mesir. Dia melihat betapa kayanya tanah Mesir. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Bapak Ibu, nampaknya benar bahwa mata kita selalu menjadi jendela bagi hati kita. Pilihan Lot jatuh setelah pandangan mata dia melihat lembah Yordan yang banyak air, yang subur, yang seperti Taman Eden, yang bagus seperti tanah Mesir. Bapak Ibu, inilah yang terjadi dengan Lot. Subur, kaya, makmur, itulah lembah Yordan. Dan hal ini sama yang terjadi dengan Kejadian 3 pasal 6 ketika Hawa melihat pohon buah yang baik itu. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Lihat, melihat buah pohon itu baik untuk dimakan. Pandangan mata. Sedap kelihatannya. Sama yang terjadi dengan Kejadian 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Awal Tuhan menghukum dunia dengan air bah dalam Kejadian 6 ini. 2 Samuel 11 ayat 2. Daud berjalan di atas soto istana dan apa? Tampak kelihatan kepadanya seorang perempuan sedang mandi. Inilah awal kejatuhan Daud. Bapak Ibu, semuanya berawal dari mata. Mata yang penuh dengan nafsu dosa, dengan nafsu duniawi. Bapak Ibu, apakah salah, apakah berdosa ketika kita melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang indah? Apakah salah ketika kita melihat sesuatu yang sedap dipandang mata? Tentu tidak. Salahkah kita ketika kita melihat bunga yang indah? Saya suka bunga, saya suka pemandangan yang cantik. Apakah salah? Nggak ada yang salah, Bapak Ibu. Salahkah saya ketika saya melihat rumah yang indah, mobil yang bagus, perhiasan yang bagus, yang cantik, yang indah? Melihat perempuan yang cantik, melihat laki-laki yang ganteng. Nggak ada yang salah dengan hal itu, Bapak Ibu. Sama sekali tidak ada yang salah. Pemandangan yang indah, hal-hal kecantikan seseorang, kegantengan seseorang, itu berkat Tuhan, itu pemberian Tuhan. Tapi Lot dalam hal ini menjadi salah karena keinginan mata dia telah dipenuhi dengan hasrat dosa. Keinginan mata dia, keinginan hati dia mempengaruhi apa yang dia lihat. Bapak Ibu, itu yang terjadi. Bapak Ibu ingat ketika Tuhan Yesus mengecam tentang pesinah. Tuhan Yesus tidak katakan, bersinah, kamu berdosa. Tidak, yang Tuhan Yesus katakan, kalau kamu melihat seorang perempuan dan kamu menginginkannya dalam hati. Melihat tidak salah. Tapi ketika kita jatuh kepada menginginkannya dalam hati, itulah yang menjadi salah. Dalam pengamatan saya terhadap Lot bukan tidak tahu apa yang ada di sebelah lembah Yordan, Bapak Ibu. Lembah Yordan yang indah itu menyimpan hal-hal yang menarik lainnya. Selama tinggal beberapa waktu dengan Abraham di tanah Negeb, Lot sudah tahu dari para gembala dia yang adalah orang lokal. Mencari informasi, mensurvei lokasi di lembah Yordan. Dia tahu benefit yang akan dia dapat ketika dia tinggal di lembah Yordan. Lot tahu bahwa itu akan menguntungkan usaha dia, usaha peternakan dia. Bapak Ibu ingat dalam bagian pertama tadi dikatakan bahwa Abraham amat sangat kaya. Namun Lot tidak sekaya Abraham. Dikatakan Lot punya banyak domba, punya banyak lembu, punya banyak kemah dalam ayat yang kelima. Artinya kekayaan Lot tidak seberapa dengan kekayaan Abraham. Selama bertahun-tahun Lot ikut Abraham, Lot sudah lihat bagaimana pamannya ini diberkati Tuhan. Lot sudah melihat bagaimana pamannya ini menjadi kaya luar biasa. Dan dalam hati dia mulai muncul keinginan untuk apa? Untuk menjadi kaya seperti paman dia, seperti om dia. Oleh karena itu ketika keinginannya muncul dan dia mendapat tawaran untuk memilih lebih pertama, dia
Dia memilih lembah Yordan yang subur, seperti Taman Eden, seperti Taman Tuhan, Bapak Ibu. Luar biasa, ini hal yang wajar. 1 Timotius 6 ayat 9 katakan, tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Menjadi kaya tidak salah, tapi ingin menjadi kaya adalah salah. Karena apa? Kaya adalah gift dari Tuhan. Dari 1000 orang mungkin 1-2 orang dipilih Tuhan untuk menjadi kaya. Tapi keinginan untuk menjadi kaya itu adalah dosa. 1 Timotius 6 ayat 9 katakan. Dan hal ini adalah awal kegagalan Lot yang membuat pilihan dia menjadi salah dan berdampak kekekalan. Lot telah memulai dari dalam hati dia keinginan untuk menjadi sama seperti omnya, seperti pamannya. Dan ketika dia diberi kesempatan lebih dahulu untuk memilih, dia memandang dan memilih tempat yang bagus walaupun dia tahu secara rohani tempat itu akan membawa dia kepada kejatuhan. Lot melupakan hal yang sangat penting ketika dia memilih. Apa? Tuhan dan hati nurani yang murni. Motivasi yang murni. Kadangkala Bapak Ibu, kalau hati nurani kita sudah dipenuhi dengan keinginan dunia ini, dengan nafsu dunia ini, dengan harta, mamon lebih daripada Tuhan, pendapat Tuhan tidak lagi lebih penting untuk kita. Pendapat orang lain yang lebih rohani, yang mengenal kita, tidak lagi penting untuk kita. Kita tidak akan peduli karena apa? Hati kita sudah dikuasai oleh mamon, oleh keinginan untuk menjadi kaya, oleh materi dunia ini. Awalnya dikisahkan dalam bagian ini dalam ayat 12. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan apa? Berkemah di dekat Sodom. Awalnya dia berkemah di dekat Sodom, Bapak Ibu. Apakah Lot tidak tahu kejahatan Sodom? Lot tahu. Lot tahu karena dalam ayat 13 dituliskan, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lot tahu itu, Bapak Ibu. Karena itu dia dengan sengaja memilih menjatuhkan pilihannya di lembah Yordan. Kenapa? Karena hati Lot telah terpikat dengan kekayaan yang bakal diperolehnya kalau dia tinggal di lembah Yordan. Ketika kita melakukan pilihan keputusan penting dalam hidup kita dengan mata dunia, dengan nafsu duniawi, maka pastilah kita akan jatuh dan gagal. Dan itulah yang terjadi dengan hidup Lot dan keluarga dia. Dalam ayat 12 tadi dikatakan Lot tinggal dekat Sodom. Tapi dalam pasal 14 ayat 12 dikatakan bahwa juga Lot anak saudara Abraham beserta harta bendanya dibawa musuh lalu mereka pergi. Sebab apa? Sebab Lot itu diam di Sodom. Bukan dekat Sodom lagi Bapak Ibu, dia pindah dari dekat Sodom ke tanah Sodom. Lot pindah ke Sodom. Walaupun dia tahu tempat itu penuh dengan kejahatan dan benar-benar jahat di mata Tuhan. Mungkin dalam hati Lot dia pikir, nggak apa-apalah aku pindah ke Sodom. Mungkin aku bisa menyelamatkan kota Sodom ini. Sama dengan pikiran orang-orang yang katakan, nggak apa-apalah aku pacaran dengan orang yang nggak takut Tuhan, yang nggak dalam Tuhan. Satu waktu aku akan bisa bawa dia. Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan kalau itu terjadi dan Tuhan mau pakai kita, kita bisa bawa orang yang nggak dalam Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Betul. Tapi sejauh apa kekuatan kita? Kita lihat Lot. Dia tidak menggarami Sodom, yang terjadi sebaliknya. Sodom menggarami hidup dia. Apa yang terjadi dengan Sodom, Bapak Ibu? Ketika Sodom dibakar dengan api belerang dari langit, Tuhan masih berusaha untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Apa yang terjadi? Berapa orang Lot selamatkan? Hanya ada istri dia dan 2 anak dia. 4 orang ini dipaksa ditarik, digeret ketika sebelum Sodom dihancurkan oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak benar-benar berakar di dalam Tuhan. Istri Lot jatuh, berbalik ke belakang, menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Karena dia mengingat harta dia yang sudah dikumpulkan sekian tahun, sekian lama untuk menjadi kaya, keinginan untuk menjadi kaya. Dia gagal. Mati kekal, menjadi tiang garam. Sampai sekarang kalau Bapak Ibu ke sana ke Israel masih ada tiang garam dari istri Lot ini. Anak-anak dia hidup sama dengan orang Sodom. Ketika mereka sudah diselamatkan, mereka sempat tinggal di gua. Apa yang mereka buat Bapak Ibu?
Mereka buat bapaknya membuat Lot mabuk. Lalu kedua anak perempuan ini tidur dengan bapaknya sendiri. Alkitab menuliskannya. Dari kedua anak perempuan ini lahirlah keturunan Lot. Itulah bangsa Amon dan bangsa Moab. Dua bangsa yang sangat jahat di mata Tuhan. Sangat jahat dan menjadi musuh bebuyutan Israel. Bapak Ibu, ketika Lot memilih lembah Yordan, dia tidak memikirkan masa depan keluarganya secara rohani. Dia hanya melihat keuntungan secara fisik, secara materi. Dan Lot menuai konsekuensi pilihannya. Kerusakan total bagi keluarganya. Hidup dalam dosa dan kematian kekal dalam dosa. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kita hidup di akhir zaman. Saya percaya bahwa makin hidup di akhir zaman, makin banyak godaan ditawarkan iblis kepada kita. Apakah kita harus memilih ikut Tuhan, menyenangkan Tuhan atau tidak? Memilih melepaskan kenyamanan kita secara pribadi atau taat kepada Tuhan atau tidak? Pilihan itu akan makin nyata dan akan makin banyak. Harus kita buat di akhir-akhir ini Bapak Ibu. Iblis makin bekerja giat karena waktunya makin sedikit. Kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan yang baik, kita hidup dalam kekhawatiran, kita hidup tanpa iman, kita tidak akan bisa membuat keputusan yang baik, yang bijak. Kita tidak dapat melakukan pilihan yang benar. Dan ini berakibat kekekalan. Kalau kita hidup dalam keserakahan, dalam iri hati, hati kita mulai terpaut pada harta dunia ini, maka mata rohani kita akan tertutup. Kita tidak akan bisa melihat kebenaran. Kita tidak akan bisa memilih yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Mamon, materi menutup hidup kita. Mata kita menjadi penuh dengan keinginan-keinginan yang duniawi. Bapak Ibu, sehingga melalui firman Tuhan ini yang sudah jadi berkat untuk saya ingin kita semua mengajarkan kepada anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita, hidup benar. Punya relasi yang intim dengan Tuhan. Jalin hubungan yang intim dengan Tuhan supaya kita dapat membuat keputusan yang benar. Jangan biarkan kekhawatiran dalam dunia ini mengikat kita. Kekhawatiran terhadap apa saja, terhadap masa depan kita, terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita, terhadap apa yang akan terjadi di depan. Jangan pernah jatuh dalam hal itu. Hidup dalam iman. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat membuat keputusan-keputusan penting itu bagi kita. Hanya kita sendiri. Karena itu saya usulkan 5 hal untuk kita lakukan sebelum kita mengambil dan membuat keputusan penting. Yang pertama, bertanyalah kepada Tuhan. Ambillah waktu doa bila perlu doa puasa. Kalau Bapak Ibu dalam kurun waktu ini hendak mengambil keputusan penting, ambil waktu. Tidak saja doa, tapi doa puasa. Yang kedua, selidiki motivasi hati kita. Jangan sampai motivasi hati kita dicemari oleh keinginan nafsu dunia, ketidakpuasan, ingin lebih, dan hidup dalam kekhawatiran. Yang ketiga, bertanyalah kepada orang-orang yang dewasa secara rohani di sekeliling kita. Dengarkan mereka. Banyak kali Tuhan memakai mereka untuk memberikan kita pengarahan yang tepat, keputusan yang tepat. Yang keempat, belajarlah dari pengalaman hidup orang lain. Kita tidak harus mengalami jatuh lebih dahulu baru kita belajar, tidak. Kita bisa belajar dari tokoh Alkitab atau pengalaman hidup orang lain yang hidup benar, hidup rohani, hidup takut Tuhan. Yang kelima, jadikan hikmat Salomo sebagai patokan kita. Amsal 27 ayat 20 katakan, dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Demikianlah mata manusia tidak akan puas. Artinya apa? Belajarlah hidup puas. Yang keenam, jadikan doa Daud sebagai doa kita. Mazmur 119 ayat 37 katakan, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Jadikan ini doa kita tiap-tiap hari. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ada ribuan pilihan yang harus kami buat tiap-tiap hari. Ada yang menyangkut kesehatan kami, menyangkut hidup kami praktis tiap-tiap hari, tapi banyak hal menyangkut kekekalan. Tolonglah kami untuk tidak salah memilih. Tolonglah kami di akhir waktu ini, masa-masa yang makin mendekat dengan kedatangan-Mu, hidup makin bijak, makin menjalin hubungan dengan Engkau sehingga kami dapat memilih hal-hal yang bijak. Jauhkan kami dari kekhawatiran. Tolong kami untuk hidup dengan iman. Tolong kami untuk hidup puas dengan apa yang kami punya.
Dan di atas segala-galanya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak melangkah dengan mata duniawi, dengan nafsu duniawi. Lepaskanlah kami dari hal-hal itu, ajarkanlah kami untuk hidup puas dengan semua yang kami punya. Tolonglah kami untuk membawa tiap-tiap keputusan kami di bawah kaki salib-Mu, sehingga kami dapat mengatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk semua Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan membuat pilihan-pilihan penting. Hamba berdoa supaya firman Tuhan hari ini menjadi dasar untuk mereka dapat membuat pilihan yang bijak, yang baik, yang benar, yang membawa kami ke dalam berkat Tuhan dan kekekalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Selamat ulang tahun untuk Pak Yonatan yang ulang tahun tanggal 14 Januari. Tuhan memberkati hidup Pak Yonatan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you.
face the day. And in your presence, all our fears are washed away. 'Cause when we see